ini sebenarnya sepertinya orang menilai, saya pun pribadi 70 menit oksigen habis. Tapi pelatih kepala kita Patrick Kluivert dari awal adalah jam terbang di klub adalah menentukan minute play-nya akan bermain di timnas Indonesia senior. Kalau misalkan kita lihat ya Liga Thailand lebih baik ketimbang Liga Indonesia kan teman-teman. Jelas secara ranking di Asia pun lebih tinggi Liga Thailand. Nah kenapa milih Persib Bandung? Kalau misalkan dari Ronalva mikir. Tapi kalau kata Coach Justin, pemain diaspora kita tuh ya di Eropa ya nggak bagus-bagus amat sebenarnya. Itu kata Coach Justin, dia bukan kata gua. Ini gimana Bir? Wah seriusan ini. Tom Haye. Gimana nih? Aduh. Tom Haye ke Persib Bandung. Sabar. Aduh, gimana nih? Yuk kita bedah dagingnya gimana? Udah pada tenang hati? Udah. Let's go kita bahas nih. Kita buka dulu ya. Langsung. Yuk ngobrol bola di bola Ode. Halo semua. Emang narasumber yang paling tepat gue panggil malam ini adalah yang paling heboh di platform sebelah. Silakan perkenalkan yang paling tua dulu ini. Mantap. Halo guys, balik lagi sama gua Firly Muhammad. Dan gua Ronalva Siu, comeback lagi gue. Thank you. Makasih ya bro ya. Sudah datang ya bro ya. Kakak Vindi, kakak Ronald. Ada berita nih. Nah, ini berita Ada yang berita sangat nih, mengagetkan ya. Harus kita angkat dulu ini Tom Haye. Tapi sebenarnya kalau untuk ilmu masalah pemain-pemain luar yang berlaga di luar tapi berstatus Indonesian, Abang Ronald dan kakak Vindi adalah bakarnya. Malu Bisa nih. aja. Tapi jangan pakai sedih-sedih lagi, Iya, Bang. Sedih, Bang. Oke, kita mulai dulu, teman-teman. Ceritanya bagaimana nih? Ya, udah sah belum ini Tom Haye masuk ke Maung Bandung, ke Persib Bandung? Kalau misalnya dilihat ya teman-teman ya. Tadi siang kok nggak salah ya. Siang Persib Bandung pun yang melakukan live streaming ya. Langsung itu di apa? Dari TVRI langsung ya. Di TVRI Jabar. Ada Tom Haye itu udah fix, here we go 100% tuh Persib Bandung. Astaga. Ada bukannya free transfer ke setahun kontrak jadi ada gaji atau gimana nih dia nih ceritanya nih? Sebenarnya free transfer om. Ininya dulu dong. Ininya dulu. Bahas dulu nih. Bahas dulu ya. Enggak, ininya dulu gede mau bahas persaingan dulu nggak? Persaingan klubnya mungkin dari bukan Persib Bandung aja ataupun mau langsung bahas. Oh ya, boleh. Sebenarnya siapa aja sih? Ya, itu masalahnya. Itu. Seru tuh. Sebenarnya apakah selain Persib Bandung ada yang ngincer Bang nih ceritanya Bang? Sebenarnya sih kalau misalkan ini udah ya apa namanya bulan-bulan ini cuma ada 3 om. Apa Bang? Kalau misalkan nggak salah itu ada Bangkok United 1, Port FC 2, dan yang terakhir itu Persib Bandung. Oke, Bangkok, Port FC itu ada di AFC, Bangkok juga ada di AFC, dan Persib Bandung Tier 2 juga ada. Oh, let's go. ASEAN emang bener-bener yang ngincer tuh Liga ASEAN doang. Liga ASEAN ya. Kenapa pilih Persib? Apakah memang ini dia ini bakal seru nih. Daging nih, dikasih daging sama sahabat kita ya, daging. Bakal seru teman-teman. Soalnya ya banyak juga lah. Otomatis ya kita sebagai warga negara Indonesia ya bukan karena ininya ya, bukan karena Persib Bandung ya teman-teman ya. Ini masalah karena liganya. Ya kalau misalkan kita lihat ya Liga Thailand lebih baik ketimbang Liga Indonesia kan teman-teman. Jelas secara ranking di Asia pun lebih tinggi Liga Thailand. Nah, kenapa milih Persib Bandung? Kalau misalkan dari Ronalva mikir. Tapi 2 tahun saya baca di sini langsung. Dia berani membayar Persib Bandung 750 juta, hampir 100 miliar. Sekiranya segitu range-nya, gaji per bulan. Kalah Ridho bos. Kalah Rizky Ridho. Padahal Ridho adalah kaptennya Persija Jakarta ya. Oke, nanti dulu belum masih terlalu jauh di situ.
kita ngelihat Kakak Vindi selalu Apa nih? skill permainan Tom Hay ini sebenarnya sepertinya orang menilai, saya pun pribadi 70 menit oksigen habis. Tapi pelatih kepala kita Patrick Kluivert dari awal adalah jam terbang di klub adalah menentukan minute play-nya akan bermain di timnas Indonesia senior. Apakah ini pembelaan, pemaksaan, atau pelarian, atau escape? Wah, semua kayak film. Apakah ini memang di last minute, last call untuk menyelamatkan dia sebagai, saya bingung tadi Bang Ronald, rupanya kok dia dibilang jadi gelandang pemanggung air ya, bukannya Pelupesi. Dia idealnya apa? Attacking midfielder atau DM sih sebenarnya? Jadi untuk Tom Hay ini guys ya, dia posisi aslinya tuh DMF, defensive midfielder. Jadi kayak Joey Pelupesi. Jadi kalau di timnas Indonesia kan karena mungkin lini tengahnya CMF-nya ini masih belum mumpuni, jadinya ditarik untuk menjadi CMF, untuk menjadi jenderal ya, menjadi jenderal lini tengah di timnas Indonesia. Jadi kalau memang dipaksa untuk bermain di CMF, ya dia untuk fisik juga udah nggak fit, maksudnya udah nggak ini lagi kan. Jadi kadang-kadang di menit ke-70 ke atas udah Tom Hay kita lihat kan udah yang ngap-ngap lah, ngos-ngosan. Jadi sebenarnya dia kayak Joey Pelupesi. Makanya Joey Pelupesi kuat karena kan DMF mainnya full 90 menit pas lawan yang pas kemarin. Joey Pelupesi main 90 menit karena dia DMF untuk menjaga jangkar di lini tengah agak sedikit ke belakang. Nah, itu sebenarnya Tom Hay posisinya seperti itu karena di lini tengah timnas Indonesia nih CMF-nya masih belum ada yang harusnya mumpuni. Iya, jadi ditaruhlah Tom Hay ke CMF. Jadi kalau dibilang untuk last call sih enggak sih kayaknya. Enggak last call lah. Masih terus. Kalau mau kita buka kelihatan bursa transfer udah mau tutup ini. Emang kita bawa acara bola gak ngerti ini ya kan. Aduh. Tapi it's okay. Jadi bukan last call ya, jadi memang sebenarnya ada 3 yang di ACL Asia Tenggara pastinya mencari Tom Hay. Sekarang dari skillnya 30 years old untuk harga 2 tahun diambil langsung, apa emang masih kuat sebenarnya. Banyak pemain-pemain luar yang tapi ini kasusnya ini kalau main di GBK sering oksigennya cepat habis kan ya. Iya, itu. Soal tekanan udara lemah. Iya kan Bang jadi memang masih layak dibela untuk membela Maung Bandung, karena Maung Bandung juga manajemen bilang kita konsentrasi nih di tier 2, kita mau berlaga berjibaku bersaing, bukan hanya di BRI Super League sekarang namanya. Jadi cuma ngisi slot lah sebutannya, bukan cuma ngisi slot aja. Astaga. Ini bener real. Soalnya cita-cita deh, mungkin Boboto kepengen ketemu Al Nassr nanti di final. Al Nassr. Astaga, gue lupa guys. 4 orang Tubas, Tyron Delpino, Ciro Alves, DDS, sama satu lagi Gustavo, itu 4 dijual demi beli Tom Hay. Let's go. Baru ingat aing. Tapi ini hanya asumsi saya. Jangan dimakan bulat-bulat. Oke, lanjutkan. Bagaimana performa dia sebenarnya terakhir di kontrak di 2 tahun sebelum ini, setahun akhirnya Almer juga setahun bingung juga mau bermain. Sebenarnya ada apa? Kejadian ini cukup panjang. Kita berpikir sama-sama bahwa sebenarnya dia punya klub, tapi karena agennya pintar, komunikasinya tertutup, sebenarnya dia udah dapat tapi dia diam ternyata benar-benar belum dapat. Bagaimana ceritanya nih? Begini. Apa kemahalan? Too expensive sebenarnya? Cuman kalau dari Ronaldo ya, jujur mungkin maaf ya bagi para teman-teman pecinta timnas Indonesia, Ronaldo akan sebut ini Tom Hay ini terlalu jual mahal, Om. Padahal kalau misalkan dia masih pengen bermain di Eropa, Almeria City pun masih membuka. Sedangkan kan Almeria City emang lagi degradasi ya. Dia bermain di divisi saat ini. Cuman ya itu dia. Pengen masih di Eredivisie. Pengen balikan ke mantan lah. Kenak Breda. Breda itu.
Jelas. Gila. Jadi memang El Profesor bukan sebuah nama, emang karakternya dia emang karakternya seperti itu. Profesor ya. Profesor. Itu yang kita kangenin karena emang udah deket nih Bang. Kita FIFA Match ini udah deket nih Bang, ya kan? 369. Semoga kalau jangan lupa teman-teman kalau subscriber kita sampai 500 sebelum U23 Piala Asia kualifikasi kita akan live reaction. Kita panggil nanti yang bikin segar-segar. Let's go. Makanya subscribe, support, like, komen itu gratis. Thank you. Let's go. Jadi memang Tom Haye karakternya kuat ya Bang ya. Gimana ya? Cuman kalau menurut Ronaldo ini terlalu jual mahal teman-teman. Harusnya dia masih bisa ya di Almer City, cuman ya lagi dan lagi yang pengen nyari yang lebih ini. Cuman ya karena emang udah terlalu mentok, dia juga butuh klub ya, apalagi dia tim inti di timnas Indonesia. Iyalah. Otomatis match fitnessnya dan kebugaran harus dijaga. Ketika yang dulu Cina belum dapat klub ya, ST sempat ini ya kan. Makanya kan. Iya. Itu dia. Performanya terakhir waktu degradasi Tom Haye gacor nggak sih? Gacor. Kalau misalkan di Almer konsisten ya performa. Kalau misalkan dilihat mungkin di rating-ratingnya teman-teman di Sofa atau Votemob, dia rating hijau sendiri kadang-kadang. Oke, kita compare ke yang degradasi. Venesia nggak degradasi ya, punyanya klubnya captain kita Jay nggak degradasi ya. Degradasi Venesia. Degradasi juga. Tapi kalau Jay namanya gede kan, memang kan. Dia yang manggul satu tim katanya Venesia itu ya kan, kata dia yang manggul. Kalau ini namanya nggak sebesar Jay di posisinya. Karena yang mungkin Tom Haye juga sudah agak berumur juga kali ya. Ya itu dia. Kan kalau Jay Izes ya masih muda, masih 23 tahun. Iya. 24 lah Jay Izes. 25. Kalau Tom Haye mungkin karena sudah agak berumur, dia tuh bersinarnya pas di musim di Heerenveen tuh. Oke. Iya, 3 musim pas di Heerenveen. Sebenarnya di Heerenveen masih cakep tuh Heerenveen. Masih pengen dipertahanin. Pengen ini lagi. Enggak jelas sebenarnya. Sebenarnya Tom Haye ini bagus. Dia crossingnya tuh cantik banget dia. Passing-passingnya terarah mulu Tom Haye, makanya dia lebih cocoknya di DMF karena untuk sebagai ini kan crossing. Umpan dia bukan sih yang dia. Oh, yang diumpan Tom Haye ini kan ke Marceng. Iya kan? Yang si selebrasi yang kita kangen, Bang. Jadi pakai kaki kiri lagi diumpannya, Bro. Pakai kaki kiri, Bro. Jadi emang Tom Haye emang mempunyai kualitas crossing passingnya sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat bagus ya. Terarah mulu gitu loh. Enggak ada yang enggak terarah gitu. Jarang kalau emang yang enggak terarah. Jadi makanya dia berposisi sebagai DMF untuk melakukan crossing ke depan, ke umpan di belakang pemain lawan. Itu dia tuh. Tapi gini ya, yang realistis aja gue sebagai host boleh dong. Boleh. Gue ngundang orang yang kalau gue pinter gue nggak perlu narasumber dong. Saya perlu ilmu juga Pak. Gini lah, yang biar teman-teman juga bisa paham ya, gitu ya. Ini di level mana nih Bang sebenarnya Tom Haye ini? Jujur-jujuran lah, di level untuk skillnya dia itu di level Eredivisie atau di level Liga Belgia atau Liga Inggris atau memang standar gimana ini? Coba saya nggak mau terlalu bahasa ntar saya malah dihujat. Dia bagus nggak sih sebenarnya gitu? Mungkin kalau misalkan ya teman-teman lihat ya kemarin di musim 2024-2025 emang Tom Haye di Almer City kalau misalnya teman-teman nonton ya emang sangat ini ya berpengaruh lah di tim tersebut. Ya otomatis sebenarnya masih layak di Eredivisie. Kelasnya emang masih di situ. Ya aku ngikutin sih Bang podcastnya si Neil Peter, sahabatnya Neil Patterson itu yang dia kan rupanya kerja di ESPN banyak di gulet ya acaranya gitu. Tom Haye ini memang karakternya bagus, punya integritas yang bagus, tapi perfeksionis katanya. Perfeksionis dia orangnya. Nah aku juga sekarang kalau makin sekarang ini kan tim kita ini, timnas kita ini kan makin besar nih Bang. Kita harus akuin dong Bang ya kan. Jadi Tom Haye kalau ada apa-apa sebenarnya di sini ada nama untuk FIFA Matchday, ada nama Mark
Nah, itu dia. Ada Lili Pali. Apakah gimana nih ceritanya? Dia di posisinya mirip-mirip di situ kan, Bang, ya kan? Ya, Nah, satu. iya kan? Ada Pelupesi 33 bahkan umurnya. Pelupesi 3. Ada Ivar Jenner muda injure, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, di bawah Patrick Kluivert, apakah bisa dia masih kacor, Bang, kira-kira? Karena cukup lama dia baru bertanding mewakilkan untuk dengan Patrick Kluivert belum lama, sedangkan dengan CSTE dia bagus gitu. Bukan mau ngebeda-bedain, tapi di sini kan kepentingan kita adalah otomatis Oktober kita hanya ada 2 game. Kalau kita jangan harap kita di awalan Arab Saudi kalah kita udah sulit. Masuk round 5 makin sulit lagi, ya kan? Makin sulit lagi. Masuk lagi ada kemarin Kakak Alexander Dirtek baru. Dia hanya Dirtek, ya kan? Bagaimana sekarang kemampuan opportunity kita untuk lolos di round 4. Kalau saya mau perkara friendly match ini nggak masalah lah, friendly match untuk, tapi di round 4 ini kan Arab Saudi dan Irak, bos. Gimana, bos? Odds-nya gimana, bos? Kuat nggak main panjang ini, Tom? Ada nama timbul Mark Locke juga, Stefano Lillipali yang bukan muda juga. Ya, saya tahu Sandy Walsh juga bukan pemain muda juga sih, ya kan? Bukan Kevin Dix, Sandy Walsh sama yang bukan muda lagi, Pelupesi, Jordi Amat bukan pemain muda gitu. Ini apa yang dicari dari Patrick Kluivert jadinya sebenarnya ini? Jadi untuk Tom Haye, kalau dalam pandangan gue sih sebenarnya untuk dimainkan sebagai speed itu udah nggak bisa Tom Haye, karena ya lagi-lagi sekarang ya fisiknya kan udah mungkin nggak yang dulu pas di musim di Heerenveen, pas musim di NEC Breda juga dia sempet kan klubnya. Sekarang ya itu lebih dimanfaatkan untuk menjadi crossing dan passing-passingnya dari Tom Haye. Jadi kalau dibilang untuk bermain full enggak sih. Tapi ada istilah jangan sampai jadi Tom Haye sentris, ada istilah seperti itu. Kebaca permainan kalau dimatikan aja sama satu pemain, Tom Haye langsung kan ngeri, Bang. Gitu, Bang. Makanya kan ya dibilang Tom Haye ya mau nggak mau ya sebagai jenderal di lini tengah, sebagai CMF, kalau memang Tom Haye-nya dimatiin, bingung juga kan jadinya. Nah ini PR ya, itu Bang. Pelatihan timnas Indonesia PR nih. Jangan mengandalkan Tom Haye nih. Nah, jadi, itu dia Bang. PR-nya nih. Nah kan kita kan ya bukan tim kepelatihan, ada tim kepelatihan gitu kan. Betul Bang, betul. Cuman Bang masalahnya pemain-pemain tengahnya di ini Bang Firdi, tua-tua semua. Kita bingung nih masalahnya ya. Coach PK maunya kayak gimana? Sedangkan kalau misalkan menggunakan formasi yang 3 center back itu ya membutuhkan fisik yang kuat apalagi. Pasti bang. Itu pastilah bang. PR. Jadi ya mau Joey Pelupesi dimainin bareng sama Tom Haye. Nah, bingung tuh yang ntar yang menjadi lini serang, yang buat jadi gelandang serangnya itu siapa? Gitu loh. Kalau main 3 back ya kan? Kan 3-4-3 tuh. 3-4-3. Kan 2 di tengah. Kalau Joey sama Tom ya yang maju ke depan yang sebagai gelandang serangnya nggak ada tuh. Ya kan kalau Coach Patrick dia mau mainnya 4 back, 4-2-3-1 atau berapa lah. Nah itu kan ada yang gelandang serang, ada yang gelandang bertahan, ada yang CMF kan. Jadi ya ini PR untuk tim kepelatihan timnas untuk menentukan siapa. Sedangkan Ivar Jenner injure nih, ya CMF-nya nggak ada. Confirm nih bang, Ivar Jenner nggak bisa. Tapi injure. Gini loh. Mungkin Miliano bisa dipasang nggak sih? Oh, Miliano. Istrinya udah. Miliano. Kalau gelandang serang sayap kanan dia. Miliano Jonathan. Kalau gelandang agak-agak nggak tahu deh Miliano sih. Oh ya, jadi Miliano Jonathan dan Zylstra udah fix langsung main di atas ya. Kalau Moro itu masih trial. Masih trial dulu ya, masih trial dulu. Karena kan U23 ini udah ditutup. Oke, tapi kan kita FIFA Matchday deket nih Bang, ya kan? 3, 6, 9 ada satu FIFA Matchday yang untuk timnas senior ya kan? Senior. Tapi kita kemarin udah sempat bikin podcast, Struijk turun ke bawah, turun gunung kan? Yang buat U23. Nama Marceng tidak ada di situ, lagi agak injur ya kan? Jadi Miliano, Jonathan sama Mauro Zylstra ini trial yang satu jadinya. Yang itu trial.
Nggak Emiliano langsung udah bisa pasti. langsung naik. Nggak langsung belum tentu pasti Iya. di senior belum tentu. Kalau Oke. Emiliano udah tentu. Kalau TC-nya bagus ya kemungkinan. Iya, Oke. akan naik TC dia. lah pasti itu. Soalnya ini udah dekat bang. Tentunya pastinya kita taunya gacornya Patrick Kluivert selamatnya adalah bukan gara pastinya pengaruh dari yang injury sekarang. Iya, betul. Pemain-pemain inti. Iya, pemain-pemainnya Ola Romani, ya kan, injur. Sekarang siapa bang yang bisa gantiin Ola Romani bang? Nah, Ya tuh kan. Nah, Kalau dibilang pemain BRI Superliga memang bagus-bagus, saya bilang bagus-bagus. Tapi bagusnya di level kualifikasi. Ini nggak Piala Dunia, Iya, ini kan enggak. ketemunya Arab Betul. Saudi nih bro, ya kan? Udah beda kelas. Udah beda kelas bro, ya kan? Kita bilang Marceng gacor, tapi ya Marceng gacor, tapi harus ada harus ada bantuan Tuannya. tim, ada support tim yang kuat. Betul, itu yang golnya Iya kan? Manceng kan ya dari Verdong tuh, dari sayap, Verdong tuh, dari flank. benar. Ya kan? Ya, tapi kan saya nggak mau gini loh bang, nggak mau lagi ada istilah lagi kita membutuhkan proses lagi untuk membuat tim. Nggak bisa dong bang. Itu dia. Saya nggak setuju bang, gitu loh bang. Udah nggak ada kata proses lagi ya teman-teman ya. Udah harus pembuktian ini. Iyalah. Ketika Kluivert harus membuktikan. Iya kalau misalnya kita udah cerita begini bang, udah banyak banget pemain datang dan setia semua. Kalau kita masih proses berikutnya, saya nggak setuju bang. Gitu, Cuma Bang. gini nggak sih Om? Misalkan tiba-tiba gitu ya, Patrick Kluivert menggunakan formasi pemain bertahan 4 ya. Kemungkinan kayaknya. Oke. Soalnya seperti yang kita tahu ya, kalau misalkan dilihat teman-teman lihat di media sosial dipasangkan gini, pemain Serie A, Eredivisie, kanan Bundesliga, kirinya Eredivisie, paham nggak? JSD, Misilger, Kevin Dix di kanan, di kirinya Kevin Verdong. Itu sebenarnya udah gokil sih. Iya makanya ini kemungkinan akan ada eksperimen dari Patrick Kluivert. 4 itu. Iya. Di depannya pakai 4 lagi. Kemungkinan sih 4-3-3. 4-3-3 ya. 4-3-3 itu. Bukan 4-3-2-1, enggak 4-3. Ya 4-2-3-1 sebenarnya ya sama aja lah itu. Iya. 4-2-3-1. Cuman ini juga ya, pas menggunakan formasi 4-3-3 kita ke lantai itu ya. Iya. Tapi itu kan tipikal Belanda bang, 4-3-3. Iya. Kan tipikal Belanda, bener-bener Dutch dari zaman dulu di era 78-74 ya. Itulah total Makanya football kan, 4-3-3. Kualitas pemainnya juga nggak sih? Cuman kalau misalnya lihat dari liganya, udah 5 liga terbaik loh sekarang pemain bertahan kita. Apalagi kiper Cremonese kemarin menahan tendangan Modric AC Milan menang 2-1. Emil Laudero. Iya. Tapi kalau kata Coach Justin, pemain diaspora kita tuh ya di Eropa ya nggak bagus-bagus amat sebenarnya. Itu kata Coach Justin, dia bukan kata gua. Oke. Bukannya kayak sekelas Phil Foden, Erling Haaland gitu loh. Iya sih. Iya nggak sih kalau kayak sekelas Phil Foden, Erling Haaland. menengah ke bawah. Ya ini ya bukan merendahkan ya, Iya. bukan. Gua respect banget Respect lah. semua para pemain diaspora ya. I will God bless you lah pokoknya lah ibarat kata. Jadi ya kita juga harus ini juga, maksudnya ya bukannya sekelas Erling Haaland, Phil Foden, bukannya sekelas Ousmane Dembele gitu loh. Jadi ya itu juga sih ngaruh ada dikit lah. Jadi untuk timnas senior pemain yang tadinya bermain abroad seperti Jens Raven, Jordi Amat, ada lagi Rafael Strijk, pengaruh nggak bermain di timnas di Liga Super League, BRI Super League dengan kualitas permainan di level kita di posisi 6 ya bang ya sekarang ya liga kita gitu di Asia Tenggara. Gimana untuk membantu otomatis dia bermain di level itu dan dia akan bermain di level FIFA kualifikasi Piala Dunia. Ini kan ada AFF, ada Tarkam, ada AFF, AFC, Piala Dunia FIFA. Bagaimana bang ini? Sementara masih berkembang kita. Kalau kita butuh proses jelas. Beckham Putra jelas butuh proses bang. Iya dong kita. Mikel Tata jelas butuh jam terbang kita. Jens Raven jelas ya. Tapi kalau yang udah namanya Emiliano Jonathan kita nggak tahu Mauro Zilstra ini. Ini mau di trial lagi. Ini saya bingung bang. Gimana ceritanya lagi bang kalau nggak ada Oke, kita datangkan Ramadan Sananta, kita datangkan lagi mungkin Dewa. Siapa pemain Dewa itu? Si Septian Bagaskara. Ada satu lagi Hoki Caraka atau Arhan Kakak. Nggak ngegas Bang Ronald, Bang Fendi. Ya kan?
Forwardnya nggak ada ya. CF-nya. Iya ini. Jadi mau gimana nggak Kak? mau, Oke lah, mau. jawab singkat dah. Kemungkinan kita di round 4 gimana sih Bang? Itu aja Bang. Singkat aja deh Bang. Iya. Kalau di round apa mungkin ya. Kalau misalkan ini sih kayaknya ini dulu sih. Kayaknya pemain-pemain yang di TC sekarang kemungkinan besar ada yang tidak dibawa nantinya di round 4. Soalnya kan banyak yang injured ya. Iya, banyak yang Kemungkinan. injured. Soalnya sih kayaknya ini cuma jadi eksperimen, tapi round apa yakin sih optimis round 4 kita akan berbicara banyak nantinya. Lolos. Let's go. Kakak Vindi? Ya, seperti dibilang ya, kalau Miliano itu sebenarnya umur masih muda itu Miliano. Masih Kecil 22 banget. tahun, 21 tahun, 22 tahun Miliano Jonathan itu. Itu sebenarnya masih bisa buat di kualifikasi Piala Asia U23, tapi karena mungkin kualitasnya udah cukup buat di senior nih. Cakep tuh. Market value juga udah lumayan, udah 15 miliar dari Miliano. Udah lumayan dapat menit bermain juga di Iya, Utrecht. di Utrecht. Jadi ya emang dibutuhkan dari seorang sosok dari Miliano Jonathan di senior. Walaupun dia umurnya masih 21 tahun, 22 tahun Miliano Jonathan. Kalau Mauro Zylstra umurnya juga 19 tahun, 20 tahun. Tapi ya gitu, ya market value masih 1 miliar. Dan memang harus Balik kontrak sama FC Volendam senior. FC Volendam. Tapi ya mau nggak mau karena oleh Romani injure ya, yang untuk sebagai CF-nya ya kayaknya Mauro nih. Mauro ya, jangan satu-satunya ya. Udah dah, Cuman Mauro. Milano Jonathan juga bisa jadi center forward Bang Firdi. Yang untuk saya siapa jadinya? Kemungkinan Marcelino Ferdinand. Marcelo Ferdinand atau Strike atau Strike kan gak di yang senior. Oke, kalau gitu Di round 4 kemungkinan bisa dibawa deh. masih ada Witan? Itu Witan jadi bawa. Sulit juga itu Hah? menentukan siapa yang Sayap. jadi Gua lebih- ujung tombak. Phil Milan di sayap, pressing-pressingnya cuy. Iya. Miliano Jonathan. Dia mah ini sih Pressing- nusuk-nusuknya cakep banget Iya, itu. nusuk-nusuknya. Kalau CF dia takut kurang berguna juga kalau CF dia. Kan kalau sayap dia nusuk-nusuk itu cakep banget. Egi? Miliano. Lagi bisa menjadi center forward. Musim lalu 11-9 atau 10 gol. Gol. Dan hampir Tapi memimpin. tidak cukup, not good enough. Ya jadi gitu dah. Baiklah teman-teman. Aku rangkum sedikit dari pembicaraan kita bertiga ini yang. Boleh kasih pesan-pesan nggak? Oh, silakan. Oke. Khusus ini ya teman-teman ya. Soalnya banyak banget nih yang dari dilihat gitu ya di media sosial. Mungkin teman-teman pecinta tenis Indonesia pasti kecewa ya. Oke, sekali lagi teman-teman pengen ya Rolf yang menyampaikan maksudnya saat ini Tom Haye lagi butuh tim loh. Maksudnya pikiran itu. Bukan masalah happy dan gak happy, bukan masalah ikhlas dan gak ikhlas teman-teman. Masalah match fitness dan juga kebugaran ini dibutuhkan, apalagi Tom Haye tim inti seperti itu. Makanya ya udahlah, mau nggak mau kita harus ikhlaskan itu teman-teman. Ya, jadi untuk Tom Haye selamat bergabung Ya, ke Persib Bandung dan Wilujeng Sumping. Wilujeng Sumping ya Tom Haye, dan buat Bobotoh selamat juga. Ya mungkin ada yang senang ada yang nggak senang, tapi ya mau nggak mau kita harus respect juga ya kepada Tom Haye yang sudah resmi bergabung ke Persib Bandung. Yes. Dan semoga bisa meningkatkan kualitas, potensi dan performanya di BRI Super League ya bersama Persib Bandung. Karena ya sekali lagi yang dibilang sama Ronald apa ya, match fitness, kebugaran, training, Iya. itu harus dilakukan. Betul. Karena kalau nggak ada klub, ya dia mau latihan di mana? Mau di kebon sendiri, Tom Haye kan? Kalau nggak ada klub, iya. Jadi Betul. udah para bobotoh, udah dah senang aja dah ya Tom Haye gabung ke Persib Bandung. Dan ya semoga aja bisa dah tuh Persib Bandung juara BRI Super League Tom Haye. Tuh back Bukan back to back lagi apa namanya? Go back. Tripit. Oh, Tripit. iya. Bahasanya tripit. Oke. Oke, boleh saya tutup? Ya, Terakhir saya oke. Tante. Jadi teman-teman pencinta atau subscribernya Obrin Bola, saya mau ngerangkum bincang-bincang saya dengan tamu saya di sini, Bang Ronald sama Bang Vindi. Kalau nama kerennya di sebelah tuh Ronald Shoe dan L Breaking News. Wih, mantap Jadi tuh. sekarang di saat ini bukan saatnya lagi untuk berproses lagi untuk lolos ke Piala Dunia, bukan. Jadi Tom Haye masuk ke Persib Bandung, alhamdulillah Bersyukur mendapatkan malah. klub. Karena bukan Tom Haye, tidak ada lagi Tom Haye sentris lagi. Kita tidak mau seperti itu. Kita mau nanti the best 11 tim itu adalah yang terbaik yang akan disuguhkan oleh Patrick Kluivert. Jadi semua pemain adalah berpengaruh di sini. Indonesia sudah maju, semua udah hebat. Proses nanti dulu. Proses biar nanti yang di U23 naik lagi ke atas lagi. Oke, begitu saja saya rasa
Ada tambahan lagi dari Yes, Kakak Ronald? Cukup. Cukup teman-teman. Bungkus. Gas. Bungkus gas. Bang Obil. Thank you Bang Obil. Sampai ketemu lagi di Obrin Bola. Teman. 3, 2, 1, cut.